pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional. Sementara itu, pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan jadub tahap 3 kepada korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Fenomena sepinya pasar tradisional yang turut disebabkan oleh pergeseran kebiasaan konsumen yang beralih ke belanja online, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi, serta banyaknya pedagang yang lebih memilih berjualan langsung di pemukiman warga menjadi di antara faktor yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang. Salah seorang pedagang sayur, bumbu, serta daun pisang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar bernama Lina, turut merasakan dampak penurunan pendapatan akibat sepinya pasar. Bahkan untuk komoditas yang tidak dapat disimpan lama, maka dijual dengan harga murah jika sepi pembeli. Sepi sekarang, jualan pun kami lumayan sepi sekarang. Kadang-kadang kalau nanti udah siang kami kasih terus 5.000 3 biji gak cepat habis. Lina yang berjualan sejak pasca tsunami 2004 berharap masyarakat dapat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional. Selain membantu para pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok pada Pasar Induk Lambaru terjangkau dan komoditas yang diperjualbelikan juga lengkap. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan peralatan alat pemadam api ringan atau APAR dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana. Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan apar secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran. Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bertitik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran. Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan. SMA Negeri 1 Banda Aceh menghadirkan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Banda Aceh untuk memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Berikut laporan Isya Umami. Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh dalam rangkaian kegiatan MPLS pada Rabu 16 Juli 2026. Melalui edukasi tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas serta menghindari berbagai pelanggaran yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar agar lebih tertib dan aman saat berkendara. Satlantas Polresta Banda Aceh, Letu TM Reza, menyampaikan bahwa edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar merupakan salah satu upaya preventif untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Ya, jadi materi yang kita sampaikan di SMA 1 dan ada beberapa SMA lain yang kita datangin. Jadi kami manfaatkan kegiatan MPLS ini untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas bagi kalangan pelajar. Memang pada dasarnya anak pelajar ini kan masih belum memenuhi syarat usia 17 tahun sehingga tidak memiliki SIM. Namun kami tujuan yang mengkampanyekan ini adalah untuk mengedukasi mereka agar jangan sampai menjadi korban kecelakaan. Dengan adanya edukasi, mereka paham apa yang harus dihindarkan dan apa-apa saja yang bisa melindungi mereka dari kecelakaan. Ya, harapannya mereka menjadi paham terciptanya Kamsil Kipcar Lantas lah. Jadi dengan adanya pemahaman tentang cara berkendara, apalagi tadi ada saya jelaskan tentang anatomi kecelakaan, jenis-jenis kecelakaan yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, ini bisa menekan angka kecelakaan bagi kalangan pelajar. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan para siswa tidak hanya memahami aturan berlalu lintas, tetapi juga mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Para pelajar diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Yesa Umami Wartin melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan jaduk tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka.
Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka. Setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka. Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak, yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan. Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadub, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Romero melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh gelar Fokus Group Discussion FGD bersama 9 rumah sakit untuk menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaidah coding diagnosis dan tindakan. Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bisnis perhotelan kembali bergeliat di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi. Kondisi ini tidak terlepas dengan mulai bangkitnya sektor pariwisata serta kembali hadirnya para wisatawan. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi. Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melandai wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takengon, M. Abdurrahman Bram mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh, Banur.
kayaknya lumayan juga. Perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya, kurang lebih di 10 sampai 20%, 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya. Sementara itu, Sales Manager Sena Ariseni kembali mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk hadir menikmati alam dataran tinggi Tanuh Gayo dengan danau laut tawarnya yang indah seperti di luar negeri. Kita juga mengajak seluruh pelanggan agar tetap merasa aman, Mbak, di Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah ini sangat indah. Silahkan kunjungi Aceh Tengah agar mengetahui Swissnya Indonesia. Pelaku usaha di sektor pariwisata berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kendati saat ini kendala yang masih dihadapi adalah belum baiknya seluruh akses jalan menuju Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.